Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian malam Kamis yang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis yang insya Allah penuh barakah ini, di majelis ilmu Raudhatul Jannah, taman-tamannya surga yang ada di dunia. Ini adalah satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri sebagai seorang yang beriman, seorang muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, Allah ringankan kaki kita menuju majelis ilmu, ini maknanya Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Maka kebaikan ini jangan kemudian kita sia-siakan, tetapi senantiasa kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang saleh yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mohon maaf saya menggantikan Ustaz Nafsir yang sedang ada keperluan. Jadi meminta saya untuk menggantikan. Nggih, ngepasi kula wau nggih enten jadwal teng daerah niki. Gria Edelweiss niku pundi ya? Daerah. Nah niki, Gria Edelweiss. Masjid Hujaz nika. Pada maghrib sampai isya. Maka sekalian langsung teng mriki. Langsung mriki. Nggih. Abik saya Ustaz Nafsir sedang perjalanan dari bandara dari Solo. Mungkin baru sampai rumah nih, maka mohon izin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu ayat dari surat Tahrim, At-Tahrim di juz 28. Ayatnya adalah ayat 6. Ini mungkin ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, tetapi pada kesempatan kali ini monggo sareng-sareng kita ngaos tafsiripun, mentadaburi maksud dari ayat yang Allah firmankan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan juga dari batu. Bahan bakar neraka dari manusia dan juga dari batu. Alaiha malaikatun, di dalamnya ada malaikat yang bertugas sebagai penjaga neraka. Ada malaikat yang bertugas menjaga neraka, yang sifat-sifatnya dijelaskan oleh Allah ghiladun. Sifatnya keras, sangar, ngeri. Syidadun, ay aqwiya, kuat. Malaikat ini pun kuat, sangat kuat. Kemudian sifat yang ketiga, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga diri dan menjaga keluarga dari apa? Dari api neraka. Api neraka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahan bakarnya dari manusia dan juga batu. Bahan bakar api neraka. Dados yang dibakar di dalam neraka itu mboten kemudian kayu, Pak. Mboten kemudian besi, mboten. Tapi yang dibakar napa? Menungso. Menungso kalian batu. Alaiha malaikah. Dan neraka tersebut ada penjaganya. Kenapa malaikat tersebut, kenapa neraka ada penjaganya? Ya agar kemudian yang sudah masuk neraka tidak bisa kabur. Maka diberikan penjaga. Dan penjaganya ini diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya sangar, ghilat. Sangar. Jadi kita mau keluar itu sudah lihat penjaganya sudah takut. Sudah kena mental duluan. Ghiladun syidadun. Kuat. Kalau misalkan kita saat ini di dunia adalah pribadi yang ngapunten, keker, kuat. Nggih. Ketika di neraka kalah kuat daripada malaikat. Lari kalah cepat dibanding malaikat. Belum sampai pintunya neraka saja sudah diuncal ke malaikat. Nah, ini maksud kuat di sini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat tersebut senantiasa melakukan perintah-perintah Allah dan tidak pernah sekalipun melanggar perintah Allah. Tidak pernah sekalipun malaikat tersebut napa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki artosipun dalam maksudipun surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bapak Ibu jamaah yang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat ini dengan tafsir Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadabburi maknanya, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau memanggil orang-orang, memanggil hambanya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru, dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang beriman saja. Orang-orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, nggih. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada kaidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ibadi, atau yang ketiga ya ibadiyalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, maka maksud dari ayat ini adalah panggilan sayang Allah kepada hambanya. Maksudnya panggilan sayang, seakan-akan Allah memanggil hambanya, wahai hambaku yang aku cintai. Seakan-akan Allah memanggil kita, wahai hambaku yang aku cintai, wahai para hambaku yang aku cintai. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan cinta Bapak Ibu sekalian, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hadiah kepada kita. Terus ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maksudipun apa? Maksudipun Allah itu memanggil kita dengan panggilan cinta yang mana kita disiapkan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebagaimana seorang, kalau kita sebagai karyawan mungkin atau kerja sama orang, bos itu, seorang bos pimpinan, kalau mau ngasih bonus niku Pak, manggilnya apik-apik napa sak penake dhewe. Dengan panggilan yang bagus atau kemudian panggilan yang buruk. Tentu seorang bos kalau senang sama karyawannya, pengen ngasih bonus sama karyawannya, dipanggil dengan panggilan yang baik. Nggih. Sama Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan hadiah kepada hambanya, Allah panggil dengan panggilan sayang. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, atau wahai hamba-hambaku yang kucintai. Lalu Bapak Ibu sekalian, napa hadiah yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Nggih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan hadiah.
tapi justru malah memberikan perintah. Memberikan perintah. Boten langsung diberikan hadiah, tetapi justru diberikan perintah. Sebagaimana tadi seorang pimpinan kalau mau ngasih bonus ke anak buah, yang dikasih itu yang rajin apa yang keset, Pak? Yang rajin. Sami, Allah Subhanahu wa taala mau ngasih hadiah tapi dengan syarat, lakukan dulu perintahku. Kamu benar-benar melakukan perintahku dengan sempurna atau tidak? Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ada dua perintah. Perintah pertama adalah jagalah diri kalian dari api neraka, dan perintah kedua adalah jagalah keluarga kalian dari api neraka. Niki dua perintah, Pak. Dua perintah yang berbeda. Perintah yang pertama untuk menjaga diri kita pribadi, nggih. Awake dhewe niki disuruh Allah jaga dari api neraka, dan yang kedua setelah jaga diri kita dari api neraka, jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita. Maksud menjaga diri dari neraka, api neraka niku napa Bapak Ibu sekalian? Ku anfusakum niku maksudipun napa? Maka berkata Imam Atha bin Abi Robah dan Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ai bil intihai amma nahakumullahu ta'ala anhu wal amalu bi ta'atihi. Sudah selesai terhadap yang Allah larang, sudah selesai terhadap apa yang Allah larang, itu maksudnya tidak melakukan larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan taat. Dengan taat. Taat niku napa Bapak Ibu sekalian? Taat itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu kepada kita, segera kita lakukan dengan syarat tanpa tapi, tanpa nanti. Tidak ada kemudian Allahu Akbar kosein. Buatannya Pak. Taat yang sebenarnya, takwa yang sebenarnya, bentuk kita menjaga diri dari api neraka. Ketika ada panggilan azan Allahu Akbar, langsung kemudian persiapan. Kemudian kita datang bulan Ramadan misalkan, langsung kita puasa. Tidak kemudian nanti nembe adzan ngoten Pak. Mboten. Setelah adzan komat cek komat urung keri. Ternyata apa? Setelah itu sudah berdiri sholat cek rakaat pertama. Rakaat kedua cek tahiyat pertama. Sudah lewat rakaat ketiga cek salam, waktunya rong entek. Padahal sudah terlewat jamaah. Ini tidak dikatakan sebagai pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari api neraka adalah mereka yang taatnya tanpa tapi, taatnya tanpa nanti. Boten kakean apa Pak? Alasan. Allah perintahkan segera dilakukan. Ketika Allah larang, kemudian tidak, kemudian apa Pak? Nawar-nawar, orang kenyang. Tidak boleh kemudian berkata bohong, dusta. Allah larang berkata dusta, ya tidak boleh nawar-nawar. Okay. Bercanda kok, dusta karena bercanda, tidak boleh Pak. Dusta meskipun bercanda tidak boleh, amun ditawar. Allah ketika melarang untuk tidak boleh berkata dusta, tidak kemudian kita larang. Ya memang ada di sana bentuk dusta yang dibolehkan. Bohong dibolehkan ini enten boten Pak? Enten. Jadi kita boleh berbohong. Ketika apa? Ketika di hadapan musuh. Di hadapan musuh mboten napa-napa bohong. Di hadapan musuh itu tidak apa-apa kita berbohong. Bohong yang halal. Yang kedua, bohong ketika mendamaikan dua orang yang berselisih. Ada tetangga kita, tonggo kanan kalih tonggo kiri ini berselisih paham. Kita di tengah-tengahi mesti kena getah wae, kena getahnya. Mau berselisih kemudian padu dan lain sebagainya, kita yang di tengah niki napa? Sing kemudian kena getahnya, kena eleke. Boleh kita bohong. Boleh kita bohong kepada dua orang tersebut dengan tujuan apa? Mendamaikan. Kae lho tanggamu, kae lho. Kae asline iki apian kok. Sing biyen ngewangi kowe pas loro kae ya. Padahal enggak diwangi.
Tidak apa-apa. Akhirnya apa? Luluh, kemudian berdamai. Ini tidak apa-apa. Bohong yang dibolehkan. Bohong yang ketiga adalah bohong yang menyenangkan istri. Menyenangkan istri. Lagi marah-marahan kalian, istri, apa namanya? Dek, kowe iki wis apa jenenge? Tak siapke emas lho. Nggih. Tenane Mas lho. Tenan, emas lho. Pirang gram Mas? 75 kilo. Landi, lah iki ning ngarepmu ya. Awake dhewe to. Mase to, mas suaminya. Enggak apa-apa. Bohong kepada pasangan ketika itu untuk kemudian meredam amarahnya. Ini enggak apa-apa. Tapi kemudian jangan kita tawar. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, jangan kemudian kita tawar. Ketika Allah mengharamkan, enggak boleh ada ghibah. Enggak boleh ada namimah. Ghibah niku napa, Pak? Ngerasani tonggone sing elek-elek. Ngerasani tapi sing elek-elek. Nek sing apik-apik monggo. Mboten napa-napa. Nek sing apik-apik mboten napa-napa. Ngerasani sing elek-elek ndak boleh. Niki dosa besar Bapak Ibu sekalian. Dosa besar. Ghibah niku dosa besar yang Allah ancam dengan neraka. Namimah, mengadu domba antar saudara. Fitnah, mengatakan sesuatu yang salah, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini semuanya adalah dosa besar. Jangan kemudian kita tawar-tawar. Ustaz, nek ora ngrasani ya pas arisan ora penak. Lah pripun? Harus ada ngerasani. Kalau nggak ngerasani ndak afdol. Ndak boleh kita tawar. Ini. Kalau kita masih nawar-nawar seperti itu, maka kita belum taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sepenuhnya menjaga diri kita dari api neraka. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Menjaga diri kita dari api neraka. Kemudian di ayat ini Bapak Ibu, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala perintah yang pertama adalah perintah menjaga diri dari api neraka? Kok mboten perintahkan jaganan keluargamu dulu dari api neraka baru kamu? Kok yang pertama itu harus kita dulu sebelum keluarga? Nggih. Kenapa? Kenapa enggak keluarga dulu, Pak? Padahal jenengan ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalkan di rumah tidak ada makanan, beras entek, gase yo pas ngepasin entek, duit entek, berase ora enek, gor karek tinggal nasi satu piring. Jenengan sama-sama lapar ini. Siapa yang duluan jenengan suruh makan? Anaknya atau jenengan? Mesti anaknya, yang didahulukan anaknya atau istrinya. Lah kenapa kok dalam ayat ini Allah kamu dulu, istrimu nanti, anakmu nanti. Yang dijaga dari api neraka kamu dulu. Kenapa? Kok dalam ayat ini yang didahulukan diri kita? Padahal ketika di rumah kita tidak punya apa-apa, yang didahulukan itu anak-anak kita. Sing penting anaknya mangan, sing penting bojone wareg. Awake dhewe ora mangan ora apa-apa. Lah kenapa kok dalam ayat ini yang didahulukan adalah diri kita? Maka di sana ada dua kaidah Bapak Ibu sekalian. Kaidah terkait dengan itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain. Itsar atau mendahulukan orang lain dalam perkara sosial, dalam muamalah, muasyarah sosial, keluarga, kemudian tetangga, orang lain, ini hukumnya sunnah, bahkan berpahala. Berpahala. Kita belum makan, dahulukan anak kita makan. Kita ini butuh uang sebenarnya. Tapi apa? Didahulukan infak karena orang lain lebih butuh daripada kita. Ini pahala yang sangat luar biasa. Itsar dalam kebaikan, mendahulukan orang dalam perkara-perkara sosial. Ini mempunyai pahala yang luar biasa. Tetapi dalam agama tidak ada itsar. Dalam perkara surga dan neraka tidak ada kita mendahulukan orang lain. Kaidahnya apa? Kaidahnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada kemudian dalam perkara agama serapopo kowe mlebu surga sik aku keri rapopo. Tidak boleh seperti itu, tidak ada seperti itu. Maka contoh simpelnya, contoh mudahnya ketika panjenengan sholat sudah qomat, imam sudah di depan, sausufakum, sof pertama masih ada yang kosong. Jenengan kemudian monggo jenengan riyen, tidak boleh Pak, makruh. Itsar dalam agama, dalam amal soleh seperti ini, dalam agama gitu,
itu hukumnya makruh. Kalau dalam sosial, mendahulukan orang dalam hal sosial, ngasih uang duluan, tidak apa-apa. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam hal ketaatan kepada Allah, soft pertama jenengan rien. Padahal kita duluan, kita yang berhak. Jenengan rien. Ini makruh. Justru kita dapat benci dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti itu. Maka kenapa di sini yang diprioritaskan adalah diri kita dulu. Kita dulu yang dijaga dari api neraka. Baru kemudian orang lain, baru kemudian keluarga. Sama Bapak Ibu sekalian, sama mawon ketika apa? Ketika kita belum bisa menjaga diri dari api neraka, bagaimana mungkin kita bisa jaga keluarga kita dari api neraka? Yeah. Kalau kita saja tidak bisa taat, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian bisa ngajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini yang pertama adalah kewajiban kita untuk menjaga diri dari api neraka, kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama. Dan yang selanjutnya wa ahlikum naro, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Khususnya kepada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Setiap kita itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Nggih. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin, kepala negara itu akan dipertanggungjawabkan, nasib rakyatnya itu yang bertanggung jawab siapa? Kepala negara tersebut. Kemudian warrajulu fi ahli baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga, ini dia juga sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin yang akan bertanggung jawab atas apa? Atas keluarganya, atas istrinya. Kita yang laki-laki ini sebagai kepala keluarga, selain tadi menjaga diri kita dari api neraka, nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, kita juga bertanggung jawab atas keselamatan istri kita, keselamatan anak-anak kita, keselamatan cucu-cucu kita. Apakah hanya kemudian laki-laki yang dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, ibu rumah tangga juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah suaminya, tanggung jawab kemudian mendidik anaknya, tanggung jawab kemudian mengurusi keperluan pendidikan anak-anaknya. Ini nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maknanya istri itu juga punya tanggung jawab bagaimana ia membersamai suaminya, menemani dan membantu suaminya dalam menjaga keluarga ini dari api neraka. Apakah hanya kemudian suami dan istri saja? Mboten, Pak. Seorang pembantu, seorang pembantu atau khodim itu juga punya tanggung jawab. Pembantu. Kalau di rumah kita punya pembantu, seorang pembantu itu diamanai oleh siapa? Oleh tuannya untuk jaga rumah. Maka dia juga akan dipertanggungjawabkan apa? Pekerjaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya apa? Setiap kita ini adalah pemimpin. Setiap kita ini juga ada tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita ini sebagai seorang anak, bagaimana kemudian menjaga orang tua kita untuk tetap dalam jalan hidayah, untuk tetap kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian orang tua yang dulunya sudah aktif di masjid, sudah rajin di masjid, semakin tuanya karena mungkin kesehatan dan lain sebagainya tidak ke masjid. Tidak ke masjid, jadi jarang ke masjid, sholatnya tidak beraturan. Sholat tidak beraturan malah jadi kemudian di akhir hayatnya tidak sholat. Ini tugas utama seorang anak, tanggung jawab seorang anak. Bagaimana kemudian untuk menjaga orang tuanya juga terhindar dari
api neraka. Maka setiap kita itu, setiap pribadi kita itu sebenarnya punya apa Pak? Punya tanggung jawab. Kemudian bentuk penjagaan kita terhadap keluarga niku napa Bapak Ibu sekalian? Bentuk penjagaan kita terhadap keluarga adalah muruhum bil khairi wanhuhum 'anil syarr wa 'allimuhum wa adibuhum. Nah, adalah perintah kita untuk anak-anak kita, keluarga kita. Kita perintahkan kepada kebaikan dan kita larang pada suatu perbuatan yang mungkar, keburukan. Kita perintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pendidikannya atau cara kemudian memerintahkan menjaga anak-anak dan keluarga dari api neraka ini adalah dengan mendidik, alimuhum wa adibuhum, dengan pendidikan, dengan tarbiyah dan qudwah hasanah, pendidikan dan teladan yang baik. Kalau tadi menjaga diri dari api neraka, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menjaga keluarga kita tidak cukup dengan perintah, Pak. Salat Bu, ngajirin Bu. Sek Pak, kumbahane rong dintasi ya, jawab ngoten, Pak. Tidak cukup untuk kemudian tidak cukup diperintahkan saja. Tapi juga harus ada unsur pendidikan. Dididik, diajari. Kemudian tidak cuma diajari tok, kudu dicontohi. Nek gur diajari, Pak, ora dicontohi ya bubrah kabeh. Maka tugas bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjaga anaknya dan keluarga dari api neraka adalah pendidikan, dengan pendidikan tadi. Ada satu kisah yang kisah ini diriwayatkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinan atau kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang bapak datang ke Umar mengadu, "Wahai Khalifah Umar, bapakku anakku iki durhaka." Ada seorang bapak ngadu ke Khalifah Umar, "Anakku durhaka wahai Khalifah. Berbuat durhaka kepadaku." Nah, Umar ini seorang yang bijak. Tidak kemudian langsung menghukum anaknya, tapi ditanya dulu anaknya, "Kenapa kamu durhaka sama bapakmu?" Anaknya, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, anaknya gantian tanya sama Umar. Ditanya malah ganti nanya. "Wahai Umar, sebelum tak jawab, tanya dulu. Apa hak anak atas orang tua?" Atau maksudnya apa kewajiban orang tua atas anak itu apa? Kewajiban orang tua atas anak itu apa, wahai Umar? Dijawab oleh Khalifah Umar, yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik. Ini kewajiban seorang ayah yang pertama kali. Ketika seorang ayah pengen anak yang soleh, pengen generasi yang soleh, pengen kemudian keturunan yang soleh, maka langkahnya itu bukan dimulai ketika nyekolahkan anak, Pak. Bukan kemudian ketika masukkan anak di pondok, ketika masukkan anak di sekolah Quran, lembaga-lembaga Islam, bukan. Tapi pertama kali, langkah pertama yang dilakukan seorang anak seorang ayah ketika pengen anaknya soleh adalah memilihkan ibu yang baik, ibu yang solihah. Ini tugas pertama, dan ini hukumnya wajib. Maka dijawab oleh anak tadi yang durhaka, "Amma umi faqad kanat tahta majusi." Sesungguhnya umikku itu, ibuku wahai Umar, agamanya majusi, nyembah api. Maknanya apa? Kewajiban yang pertama seorang ayah untuk memilihkan ibu yang baik tidak dilakukan oleh bapak tadi. Makanya anaknya durhaka. Kemudian yang kedua apa, wahai Umar? Kewajiban kedua, ayyuhsina ismahu idza wulida. Untuk kemudian memberikan nama yang baik kepada anak tersebut ketika anak lahir. Ini kewajiban seorang ayah. Harus memberikan nama yang baik. Nama-nama yang baik atau nama yang mempunyai arti yang baik. Nggih. Nama-nama yang mempunyai arti yang baik. Kemudian dijawab oleh anak tadi, "Amma ismi Faj'al." Faj'al. Nama anaknya Faj'al, Pak. Saya boten. Faj'al niku saya boten, Pak. Kedengarannya saya boten.
Kedengarannya saya nggih. Ketok saya wah Arab kok. Bahasa Arab kok ketinggalan saya nggih. Tapi ternyata artinya bisa diartikan serangga, bisa diartikan kutu busuk. Ini. Ternyata kewajiban yang kedua memberikan nama yang baik untuk anaknya tidak dilakukan bapak tadi. Kemudian kewajiban ketiga apa wahai Amirul Mukminin? Mengkhitankan anaknya. Kemudian dijawab oleh anak tersebut, wa ana ghurlun ghairu mahtun. Aku ini anaknya sudah balik, Pak. Sudah balik itu berarti usia pinten? 15-an mungkin nggih. Katakan saya segede ini wahai Umar belum dikhitan. Kewajiban ketiga tidak dilakukan oleh bapaknya. Kemudian apa yang selanjutnya wahai Umar? Ayu alimahul kitaba idza aqala. Untuk mengajarkan Quran ketika anak tersebut berakal. Maksudnya berakal itu masa-masa mulai sekolah nih Pak, 5 tahun, 7 tahun. Ini sudah harus diajarkan Quran. Diajarkan baca Quran. Tidak cukup, maksudnya diajarkan Quran adalah diajarkan baca Quran, diajarkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Agama, pondasi, prinsip-prinsip dasar dalam agama, sholat, puasa, toharoh, dan lain sebagainya. Dijawab oleh anak tersebut, walam yu'allimni harfan minal Quran. Bahkan bapakku apa? Walam yu'allimni harfan wahidan minal Quran. Bahkan ayahku satu huruf pun dalam Al-Quran tidak pernah diajarkan kepadaku. Ini wong Arab, Pak. Wong Arab tapi satu huruf dalam Quran pun tidak diajari oleh bapaknya. 4 kewajiban bapak tidak dilakukan oleh bapak, tidak dilakukan. Maka kemudian apa yang terjadi? Khalifah Umar mengatakan ke bapaknya, dipanggil bapaknya tadi, bapaknya ngadu anaknya durhaka. Dijawab oleh Umar, laqad aqaqta waladaka qabla an yu'ikka. Sesungguhnya kamu wahai bapak sudah durhaka duluan kepada anakmu sebelum anakmu durhaka. Maknanya apa? Maknanya orang tua ini juga bisa durhaka kepada anak. Ketika apa? Ketika kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu tidak kemudian dilakukan. Tidak memberikan nama yang baik, tidak memilihkan ibu yang baik, tidak mengkhitan, tidak mengajarkan Quran. Okay. Atau kemudian dalam hadis yang lain juga tidak menafkahi dan lain sebagainya. Ketika ini tidak dilakukan, maka kemudian menjadikan apa? Menjadikan orang tua durhaka kepada anak. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa kemudian memberikan pendidikan yang baik bagi keluarga kita, sama saja apa? Sama saja kita tidak bisa memelihara keluarga kita dari api neraka. Tidak bisa jaga keluarga kita dari api neraka. Kalau kita tidak bisa jaga keluarga kita atau anak-anak dari kita dari api neraka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti di akhirat anak-anak tersebut akan ngadu sama Allah. Tadi dikisahkan bapaknya ngadu ke Umar ditolak. Dan niki nanti di akhirat anaknya yang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bapaknya tidak melakukan kewajiban-kewajiban tadi. Yeah. Diriwayatkan bapak anak yang tidak diberikan kewajiban, anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tuanya, nanti di akhirat ngadu sama Allah. Beliau berkata, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal adh-dhalim. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ambil hakku atas orang tua yang dolim ini. Maksudnya orang tua yang dolim ini orang tuanya yang tidak kemudian ngasih menjalankan kewajiban kepada anaknya. Kemudian bapaknya kemudian kaget, Pak. Loh, kamu ini sudah tak kasih makan, sudah kemudian tak kasih baju, sudah tak kasih tempat tinggal kok ngadu sama Allah, minta pertanggungjawaban. Pengen kemudian ngambil apa? Ngambil pahalanya orang tua. Nah, maka dijawab oleh anak tersebut apa? Bukankah
Ya abana dhalim, wahai bapakku, ama ausakallahu an tu'allimanal Qur'an, bukankah Allah telah memerintahkan kepadamu untuk mengajariku Quran tapi tidak kamu lakukan? Ama ausakallahu an ta'muruna bis salati wal ibadah, bukankah Allah memerintahkan kepadamu untuk ngajari aku sholat, untuk memerintahkan aku sholat dan ibadah, tapi tidak dilakukan oleh bapak tersebut? Ama ausakallahu an tu'allimana akhlaqan nabiyil adnan, bukankah Allah memerintahkan kepadamu untuk ngajari aku akhlak-akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dilakukan, tidak dicontohi dengan akhlak yang baik? Ama ausakallahu an tubaidana an kulli ma yufsidu ahlakina wa dunyana, bukankah Allah telah memerintahkan kepadamu agar apa? Agar engkau menjauhkan anak-anakmu dari api neraka, dari hal-hal yang merusak dunianya dan merusak akhlaknya, tapi tidak dilakukan. Okay. Allah perintahkan kita untuk jaga akhlak anak-anak kita, tapi tidak kita lakukan dengan apa? Dengan memberikan ia kebebasan dalam main HP, dengan memberikan mereka kebebasan untuk nonton tontonan yang tidak baik, untuk memberikan mereka kebebasan apa? Bermain dengan orang-orang yang tidak kita tahu akhlaknya, dengan orang-orang yang buruk. Ini akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diminta oleh anak tersebut ketika bapaknya ini tidak memperhatikan pendidikannya, tidak memperhatikan keselamatan akhiratnya, yang diminta oleh bapaknya adalah, ya Rabbana dha'if lahul adab, wahai bapakku, khudh lana haqqana min hadzal ab adh-dhalim wa dha'if lahul adab, ambilkan hakku dari bapak tersebut dan lipat gandakanlah azabnya. Ini yang diminta anak yang tidak dapat hak pendidikan dari bapaknya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau bapak tersebut punya kebaikannya diminta anaknya, kalau anak tersebut punya dosanya dipindah ke bapaknya atau dilipat gandakan azab bapaknya. Ini kenapa? Sebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Sebabnya tidak menjaga keluarga dari api neraka. Tidak menjaga keluarga dari api neraka dengan apa? Dengan tidak memberikan pendidikan agama yang baik. Maka hendaknya monggo sareng-sareng kita kalau pengajian seperti ini Pak, ajak istri kita. Jangan sing rajin bapak itu. Kenapa sing rajin ibu itu? Ampun, biasanya pengajian itu sing kata ibu-ibu. Ibu-ibu ngajak bapaknya, Pak, mbok pengajian ini melu pengajian. Nek ning surga ya ning surga bareng-bareng ngono, aja tarik-tarikan ngono. Nah, mengke sing siji ning surga, sing siji ning neraka ora ketemu, Pak. Nah, bisa kita sampaikan seperti itu. Anak-anak juga kita ajak. Senajan masih kecil Bapak Ibu sekalian, enggak apa-apa. Rame, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Intinya itu bukan kemudian anak bisa mendengarkan ilmu yang ada di pengajian, mboten. Sik penting anak betah ngaji sik. Perkara mengki rame, mboten napa-napa. Ya mungkin ditegur sekali dua kali. Rame mboten napa-napa. Sik penting anaknya seneng ning masjid. Anak seneng pengajian. Lah sakniki anak-anak pengajian, anak salat ning masjid, rame sithik disengeni. Bar disengeni napa? Mutung, wis wedi. Ra gelem ning masjid. Itu sebenarnya masalah. Ngapunten. Cilik misalkan, orang anak kecil kan usia segitu, usia 7 tahun, 8 tahun. Ini kan memang kita dekatkan ke masjid. Ini tugas kita untuk mendekatkan anak ke masjid, ngajari anak ke masjid sholat, ngaji dan lain sebagainya. Lah kok kemudian enek sing lagi belajar, sudah kita marah, ojo rame-rame nek sholat. Masjid ini dudunggen dolanan, nek dolanan yang jobo. Ya sudah Pak, tenan dolanan yang jobo, ra bakal mambu masjid meneh. Nah niki. Zaman dulu mungkin panjenengan kita main di masjid ya biasa saja. Saya dulu kalau main Pak, saya masih ingat main apapun itu di masjid. Arep pelayan yang di masjid, arep apa? Jelungan yang di masjid, apa? Dolanan di masjid. Itu kemudian sampai tidur di masjid. Malam minggu itu mesti ajek-ajekan tidur di masjid. Akhirnya apa? Sama teman-teman itu. Akhirnya Masya Allah. Akhirnya kemudian kita hati kita itu ketika dewasa terpaut dengan masjid. Pengennya yang masjid.
Dan nek saiki apa kita dapati seperti itu? Jarang sekali anak-anak yang kemudian seneng nyaman tinggal di masjid. Kenapa? Ya karena ketika kecil rame dolanan disengeni, nggih. Tidak apa-apa. Kita biasakan agar anak kemudian cinta kepada masjid. Ngaji TPA ora iso, yo aja disengeni. Disimak bapake. Piye to lele tak sekolah tak les tak bayari kok ngajine yo kaya ngene. Amin disengeni, Pak. Gelem ngaji niku sudah luar biasa. Jenengan sekarang sabar anak kita tertatih-tatih dalam baca Al-Quran lebih mulia daripada ketika besar kita tidak dapat doa dari anak-anak kita. Nggih. Kalau kita tidak sabar, anak kita mutung, ora sekolah, ora kemudian sinau agama, akhirnya apa? Ketika dewasa kita tidak dapat, ketika kita sudah meninggal tidak dapat doa dari anak-anak. Maka sabar-sabar dalam didik atau menjaga anak tersebut dari api neraka. Nggih. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana penjagaan diri kita dan keluarga kita itu dari api neraka, yang mana bahan bakar api neraka itu dari manusia dan juga batu-batu yang panas. Sik dibakar ning neraka niku menungso, Pak. Boten kemudian apa? Boten kemudian kayu bakar, tidak. Bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan juga batu-batu yang panas. Kenapa batu yang jadi bahan bakarnya neraka? Karena batu ini ternyata dibakar panas sekali, Pak. Lebih panas dari mowo. Jangan bakar batu sampai panas, kalian bakar mowo, areng misalkan kayu, nek dipidai panas batu. Tenan. Meskipun mowo ini api ya geni, tapi kalau sama-sama diinjek panasan batu. Saya pernah ada kisah lucu ketika di Yaman, Pak. Bakar-bakaran kali orang Arab. Jadi pas habis kurban ngoten nggih, ya lupa saya pas kurban apa pokoknya ada daging segar lah, punya daging segar dimasak. Masaknya unik. Orang sana masaknya unik. Gali napa? Tanah niku digali setengah meter 30 cm selengan ngeten niki, digali. Bakar di situ. Kita bakar kayu areng itu dibakar sampai mowo, jadi mowo. Setelah jadi mowo, ditutup kali ngangge batu, Pak. Jadi ditutup pakai batu biar enggak ada apinya. Biar batunya panas. Setelah ada batu kasih ranting-ranting basah. Kalau daun di sana, ranting di sana itu kayak ranting pohon cemara kalau di sini. Dibasah hijau, ditumpuk di atas batu, agak tebel. Atasnya baru dikasih daging. Daging murni, tidak pakai bumbu sama sekali. Bahkan garam ora enek. Radiknya ya apa, Pak? Udah, kambing setelah disembelih, ya ora dicuci langsung taruh situ. Ditutupnya pakai aluminium foil. Aluminium foil ngertos nggih? Kados plastik sing aluminium nika. Nah, baru kemudian dikubur, ditimbun. Nah, setelah niku Bapak Ibu sekalian 2 jam 3 jam kita angkat, daging itu Masya Allah meropol kayak di presto ngoten. Enak sekali. Dan ini nggak ada kolesterolnya, Pak. Orang Arab tuh bendino pakanannya kambing, Pak. Tapi orang enak sing darah tinggi, orang enak sing kolesterol. Napa? Karena makannya bagus, tidak pakai bumbu. Saya marake kolesterol mboten daging kambinge. Napa? Mboten gajihe, tapi napa? Santene, bumbune cendengan niku lho. Bumbune ibu-ibu niku lho. Anak polone dan lain sebagainya. Jadi benar-benar enak sekali sampai minyak di daging itu turun semua. Itu tanpa bumbu sudah enak, Pak. Kalau pengen asin tinggal dikasih garam sendiri, taruh atasnya. Pengen rodok pedes kayak merica. Makannya sama roti, pakai roti. Wah, itu nikmat sekali, Pak. Ada yang makan pakai madu. Celup madu. Jadi daging dicelup madu. Nah, niku. Nah, kisah-kisah yang lucu niki ketika kita ngangkati daging tadi. Kita ngangkati daging, sudah mau ngubur, sudah makan, mau diberesin lagi, ada mowo kalian, watu yang masih panas tadi, keinjek sama
salah seorang teman. Itu luar biasa, langsung melepuh. Langsung kemudian apa? Dia sakit. Ngatakan, "Oh ini padahal sing tak injeki watu, bukan mawa, tapi rasanya lebih sakit daripada nginjek mawa." Nah, dari sini saya kemudian ketika saya baca tafsir ini alaiha apa namanya? Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya batu neraka, itu saya langsung terbayang kisah tadi. Oh, ternyata kenapa kok Allah ini ngasih bahan bakar neraka batu, karena ternyata ketika dibakar batu itu lebih panas daripada kayu, lebih panas daripada besi. Ini kalau kita lihat gambarannya di neraka berarti apa, Pak? Batu yang panas tadi kalian menungso yang jadi bahan bakarnya. Berarti apa? Manusia tidak cuma jadi bahan bakar, dibakar, kemudian apa? Ditutupi waktu. Betapa mengerikannya sekali, mengerikan sekali. Ada neraka. Wes ketika kita dibakar tok, Pak. Dibakar tok wes sakit sekali. Apalagi wes dibakar, ditindih waktu. Sing panas sisan. Waktu ini panas. Dan ini juga terbayang bagaimana para sahabat-sahabat Bilal bin Rabah itu dulu ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disiksanya dengan apa? Ditindih batu di tengah padang pasir. Maknanya batu ini nek panas ya panas tenan. Atau Bunda Asiyah niku sinten? Istrinya Firaun. Ketika beriman kepada Nabi Musa, apa yang terjadi? Diikat tangan kakinya, diikat sampai tidak bisa bergerak, atasnya ditumpuk batu sampai melonyoh kabeh, Pak. Ini. Maka neraka ini kalau kita bayangkan luar biasa, adabnya double tenan. Sudah dibakar, ditumpuk watu. Ya. Maka sungguh sebagai seorang yang beriman, yang takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita takut. Dan ketakutan kita ini kita buktikan dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nek wedi tapi kok tetep maksiat, kuwi jenenge ra wedi, Pak. Ngeyel kuwi. Nggih mboten. Wis dikandani neraka iki kaya ngene lho. Kok dhewe maksiat. Kuwi ra wedi, Pak, asline. Mboten apa, ndak bener-bener takut. Ndak bener-bener takut. Alaiha malaikatun, kemudian dijaga oleh satu malaikat, wahum zabaniyah. Malaikatnya banyak. Disebutkan di sini malaikatnya namanya zabaniyah yang jaga itu. Kata malaikat namanya zabaniyah yang menjaga neraka. Sifatnya 3. Ghiladun. Ghilad ini keras, sangar. Wajahnya sangar. Padahal para malaikat itu, Bapak Ibu sekalian, punya wajah yang rupawan. Malaikat itu wajahnya rupawan semua. Kecuali malaikat sing jaga neraka. Malaikat sing jaga neraka kok rupawan, ganteng. Sapa sing wedi, Pak? Tidak ada yang takut. Kalau kalih ini, Mungkar Nakir yang menanyai di alam kubur. Ketika orang kafir ditanya tidak bisa, wajahnya berubah menjadi mengerikan, Mungkar Nakir. Tapi kalau kemudian orang muslim amalnya baik, bisa jawab dengan lancar, maka wajahnya berubah menjadi rupawan. Nah ini, tapi kalau Zabaniyah nih, yang jaga neraka nih, tidak pernah rupawan, tidak pernah. Yung sangar tenan, wajahnya sangat menakutkan. Maka kenapa kok kemudian neraka itu ada penjaganya? Ya biar kemudian tidak kabur. Dan penjaganya punya sifat yang pertama, wajahnya sangar. Biar apa? Biar kalau lihat sudah takut duluan, tidak jadi kabur. Nah, nek nekat jek pengen kabur, Bapak Ibu sekalian, ada sifat yang kedua. Sifat kedua apa? Syidat. Syidat niki aqwiya. Tafsiripun aqwiya. Aqwiya yadfa'ul wahidu minhum biduf'atil wahidati sab'ina alfan finnar. Nah, aqwiya niku sangat kuat. Nek enek siji sing ngeyel arep lunga ke neraka, kabur dari neraka, diambil, dilempar
pukul-pukul 70.000 kali di neraka. Nah ini kuat. Terus kalau di dunia kita ini tubuhnya keker, kuat, kalah kuat dibandingkan malaikat tadi. Nah kemudian kalau di dunia kita punya harta Pak, harta punya tambang atau korupsi 271 T misalkan, duitnya kathah nggih. Oplos napa? Oplos pertalit kathah. Apakah kemudian pripun? Nyogok Pak? Tidak bisa. Sifat yang ketiga, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan sifat yang ketiga ini maksudnya malaikatnya ora iso disogok. Tidak bisa disogok. Sekaya apapun kita, mau kita ganti dengan dunia seisinya. Dunia seisinya jadi emas. Nggih. Misalkan satu bumi ini adalah emas, kita bayar untuk malaikat itu biar mengeluarkan kita dari neraka. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ini 3 sifat malaikat yang menjaga neraka. Yeah. Ini. Maka dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, nah ini memang benar-benar harus kita jaga dengan maksimal, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah gambarkan bagaimana mengerikannya neraka dan bagaimana mengerikannya yang menjaga neraka. Ini ayat 6 dalam surat At-Tahrim. Nah, kemudian hadiahnya pun di Bapak Ibu sekalian, di awal ayat tadi disebutkan bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu itu adalah satu panggilan yang dijanjikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mana hadiahnya? Hadiahnya ada di ayat yang 2 ayat selanjutnya. Jannah, surga. Insya Allah janji atau hadiah Allah ini akan kita baca kalau ada kesempatan yang lain. Insya Allah kita lanjutkan pada tafsir di ayat selanjutnya. Hadiah dari takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadiahnya mungkin surga, Pak. Surga. Nggih. Maka Bapak Ibu sekalian mungkin kita cukupkan pada 1 ayat ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.